Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ihum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan kitab Hadis Arba'in Nawawi, yang mana kita melihat ya para jamaah sekalian, hadis-hadis utama dalam syariat Islam. Ya, kita melihat bagaimana kita memperkuat pondasi kita sebagai seorang muslim, ya, mengokohkan ya bagaimana kita sebagai seorang muslim yang hakiki, identitas kita, ya, yang mana harus kita dahulukan sebagai kita seorang muslim, ya, terutama untuk menjelaskan, memperkuat identitas kita sebagai seorang muslim, ya. Nah, baik dalam beramal, ya, kita lihat ada amalan hati, amalan ucapan, amalan perbuatan badan, ya. Setelah kita melakukan amal tersebut, kita harus tahu sebelumnya, ya, batasan-batasan dalam beramal, dampaknya seperti apa dan seterusnya, ya. Dan insya Allah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di hadis ke-32, al-hadis ats-tsani wa tsalasun, ya, bagaimana kita mencegah bahaya. Ya tentu, ya, setiap manusia tidak ingin dibahayakan, tidak ingin mendapatkan kondisi yang berbahaya. Maka dari itulah Islam, ya, membawa rahmat, membawa hidayah kepada kaum muslimin, ya, untuk melarang, ya, suatu perbuatan yang membahayakan, ya, dalam kondisi apapun, ya, baik ini hanya berpotensi berbahaya, ya, atau emang ada niat untuk membahayakan. Nah, seperti dalam hadis An Abi Sa'id, ya, Sa'ad bin Ibnu Sinan Al-Khudri, ya, atau kita lebih dikenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dororo wa la diror, ya, ya, jangan mendatangkan sesuatu yang berbahaya dan jangan membahayakan. Para ulama, ya, membedakan antara doror dan diror, ya. Ada yang satu lagi masdar juga, idror. Bedanya apa? Ya, kita masuk dalam penjelasan hadis, ya. Kalau terjemah hadis ini ya itu maknanya, ya. Ya, makna dari hadis ini, ya. Nah, jumhur ulama, ya. Jumhur ulama itu minimal aimatul arba, ya. Berarti kalau jumhur ulama itu lebih dari aimatul arba, ya. Empat imam utama kita, ya. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan yang lainnya. Nah, itu namanya jumhur ulama. Berbeda pendapat dari memaknakan doror dan juga diror. Ya, ya, ada dororo yadriru, ada adroro yudriru. Ya, yang satu artinya berbahaya, yang satu membahayakan dalam bahasa. Namun dalam makna atau tafsiran seperti apa? Ya, ini harus kita perinci. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan dua kata ini, Rasulullah bedakan. Artinya apa? Peluang dalam syariat menghukumi dua ini juga beda pasti. Ya, seperti kotel. Kotel itu satu kata, membunuh. Tapi dalam tafsiran, bahkan di dalam Al-Quran, yuqatiluna ambiya'ahum bigoiri hak. Maka, apakah yuqatil sini membunuh? Ya, mereka titik-titik membunuh atau memusuhi nabi-nabi mereka. Nah, ini ada tafsirannya. Kalau memusuhi, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menghukum mereka, ya. Seperti orang-orang Quraisy, ya. Beberapa dari mereka itu nggak membunuh tapi hanya memusuhi, seperti Umar. Ya, Umar itu nggak membahayakan kaum muslimin secara fisik, ya. Pada zaman jahiliyah ketika belum muslim. Namun, ya, Utsman itu menghalangi kabilah-kabilah di Mekah untuk masuk Islam. Ya, artinya apa? Dia tidak membunuh tapi memerangi. Sama seperti doror wadiror. Ya, dua ini maknanya beda. Maka kita lihat beberapa ulama ada yang berpendapat, ya, mengartikan makna doror, ya, yang mana diambil makna oleh
penulis di sini, doror itu menyakiti orang yang tidak menyakitinya. Ini salah satu pendapat. Ya, walaupun nanti di tafsiran agak berbeda. Ya, namun pendapat ini Anda sebutkan dahulu. Ya, doror, beberapa ulama memaknai ya bahwa doror itu adalah menyakiti orang yang tidak menyakitinya. Artinya apa? Memulai kemudorotan, memulai bahaya terlebih dahulu. Ya, seperti kalau zaman sekarang ya kita berhati-hati dalam pencurian, ya kan? Dalam pembegalan, atau dalam misalkan kriminalitas digital gitu ya, yang kita nggak tahu penipuan atau bagaimana. Nah, inilah doror. Orang memulai untuk membahayakan orang lain, ya. Nah, tapi diror, ya, adalah menyakiti orang yang dahulu pernah menyakitinya, seperti membalas dendam gitu ya. Nah, namun orang tersebut ingin membalas orang ini yang dahulu pernah menyakiti dan tidak dengan syariat, bukan dengan sesuai dengan syariat. Ya. Nah, yang kita tahu bahwasannya di fikih hudud, ketika seseorang melakukan kriminalitas itu ada tata cara untuk membalas, baik berbentuk materi ya seperti harta, bisa dibalaskan seperti harta atau dibalaskan secara fisik ya seperti mencuri. Kisos ya, kisos itu kan nggak cuma dalam pembunuh aja ya. Ketika mata dicelakai boleh membalas dengan mencelakai mata dengan cara syariat Islam. Ya, walaupun misalkan ada fulan A mencelakai fulan B, mencelakai mata misalkan fulan B dengan membakar. Bukan berarti fulan B boleh mencelakai, boleh mengkisos fulan A dengan membakar juga, enggak. Ya, hanya dicelakai saja mata yang sama, ya. Dengan dampak yang sama, juga tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, ya. Nah, inilah bagaimana yang dimaksud dengan diror, yaitu membalas suatu dendam atau perbuatan, ya, bukan dengan syariat Islam atau tidak sesuai dengan syariat Islam, ya. Yang nanti akan kita bahas pendapat yang lain yang menurut Anda itu lebih kuat, ya. Ya, ini pendapat yang cukup kuat juga, ya. Namun ada pendapat dari Syekh Utsaimin yang menurut Anda lebih kuat, ya. Nah, kita masuk ke dalam unsur fikih dalam hadis ini, ya. Karena dalam matan itu isi hadisnya itu nggak terlalu panjang, ya. Kita langsung masuk ke unsur fikih dalam hadis ini, ya. Yang dilarang adalah doror, membahayakan, ya. Suatu yang berbahaya, ya, dan tidak ada sanksi ataupun kisos padanya. Jadi secara fikih, ya, atau secara dalil ya, dalil kalau fikih pasti berkembang. Secara dalilnya, ya, Allah dan juga Rasulnya tidak memperinci perbuatan tersebut, ya. Nggak seperti ada fikih huruf tentang mabuk, itu kan dipecut. Kemudian fitnah dalam zina orang lain ya. Ketika ada seseorang memfitnah orang lain berzina itu ada hukumnya juga. Mencuri ada hukumnya. Namun ada perbuatan yang atau perbuatan kriminal ya, yang dalam syariat itu belum ada terperinci hukumannya ya. Di zaman sekarang ya banyak ya eh, penipuan digital seperti tadi ya. Kayaknya bagaimana kalau misalkan ya yang berkembang ya seperti korupsi pada zaman sekarang yang lagi tenar itu bagaimana hukumannya ya. Nah, maka sebelum dihukumi tentu itu dilarang walaupun tidak disebutkan dalam dalil yang jelas ya. Namun segala sesuatu yang berbahaya dan membahayakan tentu dilarang ya. Nah, adapun hukumannya ya kepada orang yang berhak mendapatinya atau orang yang dirugikan ya itu pasti dijatuhi hukuman atas kejahatannya. Yang mana hukumannya ini biasanya itu bisa pertama dikiaskan. Kalau nggak dikiaskan dengan apa? Dengan misalkan perbuatan yang mirip alasannya, ya. Seperti tadi Anda sebutkan bahwasannya ada korupsi, ya. Ya, korupsi itu bisa kita kiaskan atau kita miripkan dengan mencuri. Ya, karena kan mengambil hak orang lain yang mana dengan jalur yang tidak benar. Ya, bisa kita kiaskan, gitu kan. Kemudian dengan penipuan, ya. Penipuan ini mungkin bisa kita kiaskan dengan kisos ya, membahayakan ya. Kisos kepada kerugian itu wajib diganti ya.
Ya sama seperti mencuri juga mirip ya. Yang mana pada zaman sekarang banyak ya di era digital kerugian harta ya karena ya, lewat digital tersebut gitu ya atau penipuan-penipuan dari eh, jarak jauh lah gitu ya. Nah, maka inilah ya. Nah, maka itu bukan yang dimaksud dari atau misalkan maka hukuman yang sudah ada atau eh, kriminal yang sudah ada hukumannya ya bukan yang dimaksud dari hadis ini karena udah ada jelas kisos dari Allah Subhanahu wa taala atau hukumannya itu udah ada ya udah ada dalam fikih hudud udah jelas ya. Nah, seperti apa kisos? Ya, seperti Al-Baqarah ayat 179, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ya. Dan dalam kisos itu atau misalkan membalas perbuatan yang langsung, ya, itu ada jaminan untuk hidup kalian. Wahai orang-orang yang berakal. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyinggung. Allah telah menetapkan hukuman kisos, ya. Perbuatan mencuri dibalas dengan pemotongan tangan, membahayakan atau merusak fisik dibalas dengan merusak fisik yang sama dengan syariat Islam. Allah udah tentukan, ya. Ya, untuk apa? Untuk kelangsungan hidup siapa? Seluruh manusia, ya. Nah, kita ini, ya, Allah tentukan untuk fikih kriminal itu ada maksudnya. Untuk apa? Untuk hidup kita ini sejahtera. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal. Ya ulil albab. Ya ini ulul albab ya mungkin para jamaah sekalian yang punya cucu ya. Mau cari nama ulul albab nih bagus. Ya. Hamba yang berakal gitu ya. La'allakum tattaqun ya. Supaya kalian agar kalian itu menjadi hamba yang bertakwa. Ini jelas. Ya, namun hadis ini menjelaskan perbuatan kriminal yang di luar atau yang belum ada dalam dalil khusus gitu ya. Nggak diperinci oleh dalil. Jadi segala perbuatan yang membahayakan, nah ini masuknya ke dalam hadis ini. Walaupun nggak ada langsung dalilnya ya. Ya banyak zaman sekarang ya, walau alam. Ya mungkin para jamaah sekalian melihat kasus-kasus di lapangan, ya mungkin di sekitar lingkungan para jamaah sekalian. Ya seperti itu. Ya sesuatu yang membahayakan. Ya. Nah, kemudian unsur fikih yang kedua dalam hadis ini, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan perbuatan yang mengakibatkan mudarat. Dan juga sebaliknya, tidak pernah melarang sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, ya. Inilah bagaimana syariat Islam itu turun, ya. Laqad akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Allah telah sempurnakan agama ini. Artinya apa? Dengan sempurnanya agama ini, salah satunya nggak mungkin Allah mengakibatkan mudarat. Nggak mungkin syariat Islam itu mengakibatkan keburukan, kerugian. Dan nggak mungkin Allah melarang sesuatu yang membuat manfaat. Ya, Qul amara rabbiya bil qist. Ya, katakanlah, percayalah, yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu itu dengan keadilan, ya. Nah, dan nggak mungkin Allah menetapkan sesuatu yang tidak adil, ya. Bila ada seseorang berkata, "Ya Allah, kok fulan A, fulan B bisa mendapatkan rezeki seperti itu ya, padahal kalau dilihat-lihat saya lebih banyak usahanya." Ya, wallahu a'lam. Ya, mungkin Allah takdirkan ya. Bagaimana takdir seseorang seperti itu? Ya, ada hikmahnya. Ya, bisa jadi kalau Allah biarkan rezekinya lebih lancar, justru rasa bersyukurnya itu berkurang. Ya, atau mendatangkan mudarat dari apa yang dia dapatkan lebih. Ya, wallahu a'lam. Ya, maka itulah bagaimana kita memiliki rasa tawakal. Ya, nah, seperti di hadis sebelumnya telah kita bahas. Ya, tentang sikap zuhud gitu kan, mempercayai bahwasannya ya dunia ini fana, dunia ini tuh nggak ada apa-apanya, ya dunia ini tuh mudah untuk kita jalani, ya
Jadi ketika ada cobaan di dunia, jangan dibawa terlarut-larut. Ya, percaya bahwa Allah akan membantu kita dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya. Nah, kemudian di ayat yang lain, Qul innam harrama rabbil fawahisha ma zuharu minha wa ma baton. Ya, katakanlah, ya, bersaksilah bahwasannya, ya, Robku innama harrama rabbiyal fawahisya. Ya, Robku itu mengharamkan perbuatan yang keji, fawahis, ya, segala perbuatan yang merugikan, yang nggak pantas. Ya, keji itu sebenarnya perbuatan yang tidak pantas, ya, baik yang zohir, yang nampak, maupun yang batin, yang tidak nampak. Ya, apapun itu. Ya, makanya ya lagi-lagi inamal a'malu biniat. Ya niatkan dalam hati, nggak nampak. Tapi kita nggak boleh niat kita buruk. Ya, karena amal itu dinilai dari niatnya juga. Kalau niatnya nggak baik, walaupun amalnya baik nih di mata manusia, tapi niatnya nggak baik, ya Allah juga akan membalas dengan tidak maksimal atau mungkin bahkan bumerang bagi seseorang tersebut, ya, karena niat yang tidak baik, ya. Nah, dan semua orang mampu menggunakan akal sehatnya pasti, ya, lagi-lagi disinggung nih seperti di ayat sebelumnya, ya, ya ulil albab, ya. Jadi Allah itu menetapkan hukum itu bagi orang-orang yang berakal. Ketika seseorang dengan fitrah yang masih murni, ya, nah, kemudian akalnya dijalani, pasti dia melihat, oh, Allah tuh menentukan saat ini tuh maknanya seperti ini, ya, hikmahnya tuh masya Allah begitu banyak, ya, ya. Nah, jelas akan mengetahui bahwa Allah itu membolehkan kepada hambanya segala sesuatu yang dapat menjaga keselamatan akal dan kesehatan badan, ya. Lagi-lagi nih, syariat Islam itu membawa seluruh kebajikan, termasuk dalam kesehatan, keselamatan akal dan kesehatan badan kita, ya. Kalau kita turuti, ya, apa yang disyariatkan dalam Islam, insya Allah kita akan sehat secara rohani dan jasmani kita, ya. Nah, karena, ya, seperti di dua hadis sebelumnya, bukankah Rasulullah SAW menyinggung pertanyaan dari Mu'adz bin Jabal, ya, ketika ditanya, Mu'adz, ya, apakah kita akan dipertanggungjawabkan atas segala yang kita ucapkan? Atau apakah kita akan dibalas dari apa yang kita ucapkan? Rasulullah menanyakan kembali atau menyatakan, ya, bukankah setiap manusia atau penduduk neraka itu masuk neraka karena ucapannya? Berarti secara rohani, ya, kita dilihat, ya, agar kita selamat secara akal kita, secara rohani kita, ya, itu dengan salah satu menjaga ucapan. Di hadis yang lain, ya, bahwasanya mudorot itu didatangkan dari mulut, ya. Para ulama menjelaskan bukan hanya ucapan aja, tapi ketika kita tidak bisa menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita, yaitu dalam makanan kita, akan mendatangkan mudorot juga, ya. Nah, kemudian di hadis yang lain juga, ya, Rasulullah SAW memerintahkan, ya, jadikan isi perut kita itu sepertiga untuk minum, sepertiga makanan, sepertiga untuk bernafas. Artinya apa? Ya, jangan kita fullin sampai kita kenyang sulit untuk bernafas. Nah, ini relate kan terhadap hidup kita, ya. Kadang kalau kita makan itu sampai kalap, sampai susah nafas, susah gerak, gitu. Nggak boleh, ya. Artinya kita nggak boleh berlebih-lebihan dalam kita segala apapun, ya. Nggak cuma makanan, nggak cuma perbuatan, ibadah aja nggak boleh berlebih-lebihan. Inilah syariat Islam membawa keselamatan akal atau rohani kita dan membawa kesehatan badan atau jasmani kita, ya. Nah, ini ayat-ayat yang lain mendukung bagaimana Allah menjelaskan syariat Islam ini dibawa dengan kebaikan, ya. Nah, ini mungkin ayat yang penting juga, ya. Qul innama maitatu wadamu, ya. Ya. Nah, nah, kita langsung ke dalam yang pentingnya, ya, atau wajhu dilalanya, ya. Ya. Yang mana di sini Allah intinya mengharamkan maitatan audaman masfuhan Allah khinzir, ya. Ya, Allah itu, ya, mengharamkan, ya, ya,
kepada makanan-makanan yang berbentuk maitah, bangkai. Yang kedua apa? Damun masfuh, darah yang mengalir. Ya, artinya darah seluruhnya itu nggak boleh kita konsumsi. Aulah khinzir fa innahu rijsun. Itu tuh najis. Ya. Au fisqan uhilla li ghairillah bihi. Atau segala binatang yang disembelih selain nama Allah. Ya, artinya apa? Dalam fikih sebetulnya ya, uhilla li ghairillah bihi ya. Binatang yang disembelih bukan dengan nama Allah sebetulnya itu diharamkan. Ya. Namun sekali lagi pada zaman sekarang ya kita sulit untuk menseleksi langsung ya di lapangan. Ya nggak mungkin kan kita tanya di rumah kan, Mas, atau Mbak ini kambingnya atau ayamnya disembelih pakai Bismillah ya nggak mungkin, gitu kan? Ya. Jadi ya di sini diberikan rukhsah ya keringanan karena ya dengan begitu kompleks yang di lapangan kita nggak bisa menseleksi ya, atau begitu sulitnya kita menseleksi di lapangan. Ya, unsur fikih yang ketiga meringankan beban. Ya, ya, karena kemudorotan suatu hal yang merugikan pasti membawa beban, membawa suatu kemudorotan yang lain. Ya, nah, ketika mudorot dicegah atau keburukan dicegah dalam Islam, itu memberikan keringanan kepada orang yang merasa berat dan mendapatkan kesulitan. Ya, di atas batasan yang wajar. Apa maksudnya sih? Ya, banyak maksud unsurnya. Nggak mungkin nggak cuma dari perbuatan yang merugikan aja. Bahkan ibadah yang kita pandang baik itu bisa membawa keberatan. Ya, nah, inilah Islam, agama yang memberikan kemudahan dengan cara apa? Memberikan keringanan. Dalam bahasa Arab apa? Rukhsah. Rakhasa yurokhisu, meringankan beban. Ya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan nggak mungkin agama ini mendatangkan di syariatnya untuk kesempitan dan beban. Wama ya, mak di sini adalah manafiyah ya. Wala yumkin dalam kurung ya. Mak di sini tuh mak nafiyah. Dan tidak sekali-kali dan tidak mungkin Islam ini mendatangkan sesuatu yang memberatkan ya. Kemudian ini ayat yang sering Anda sampaikan ya di akhir-akhir surat Al-Baqarah ya. Ini dua ayat terakhir surat Al-Baqarah itu kan yang disyariatkan untuk kita menghafal karena itu perlindungan kita dari fitnah Dajjal, dan itu salah satu ayat yang diwajibkan ketika ruqyah. Itu disarankan ya, enggak, bukan diwajibkan ya, disarankan utama. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah nggak mungkin membebani seseorang kecuali dia mampu. Baik dalam cobaan, kewajiban, ibadah, menunaikan hak, dan yang lain-lain. Gak mungkin Allah menetapkan takdir seseorang dalam segala takdir atau bentuk takdir. Ya, itu membani orang tersebut. Ya, maka ketika kita dapat cobaan, percaya ini ayat nih. Ya, Allah pasti nih memberi cobaan kita. Kita tuh mampu. Kalau kita bandingkan sama orang lain ya tentu kita akan berbeda pasti. Ya, kok orang lain kok nggak sakit kayak saya ya? Kok orang lain kok rezekinya nggak apa ya, nggak seburuk saya gitu ya. Kok orang lain seperti ini seperti itu, kok orang lain anaknya kayak gini gitu, kok orang lain mau punya orang tuh begini begitu, kok dibanding-bandingin. Padahal Allah membebani setiap hamba takdir cobaan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Bisa jadi fulan A ketika diberi takdir, misalkan diberi takdir cobaan, rezekinya tidak seret ya, mendatangkan mudorot yang lebih besar. Ya, tapi kalau fulan B kebalikannya, diberi rezeki yang lancar, malah mendatangkan mudorot. Bisa jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Segala itu ilmu milik Allah. Ya. Nah, inilah pentingnya kita memiliki sifat zuhud, memiliki rasa tawakal. Ya. Nah, Masya Allah ya, Islam itu tuh mendatangkan ketenangan bagi hati kita. Coba ya para jemaah sekalian. Ya, kalau kita menghitung-hitung lah. Ya, aduh,
Aduh, ke depannya saya punya tanggungan ini, harus bayar ini itu. Aduh, nanti dapat cobaan dari saudara, teman terdekat, nanti jadi overthinking namanya kan, ya. Jalani aja, ya, jalani. Ya, Allah pasti beri jalan keluar kok bagi hambanya yang bertakwa, ya. Nah, ya bu itu ya Rasulullah itu diutus bil hanifiyati samhah, ya, dengan agama hanifiyah. Hanifah itu jalan yang lurus, agama yang tauhid. Dan samhah, sama itu apa? Samahah, ya biasanya kalau di Arab itu ya, ya min samahatin, ya, boleh dengan kemurahan hatinya. Ya ini bisa orang Arab yang lagi memohon ya, please gitu ya. Artinya apa? Agama ini membawa kemudahan, kemurahan, ya. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain membawa bahwa kita diberikan kemudahan. Contohnya apa ini di dalam hadis ini? Di dalam apa? Bukan hadis, dalam tafsir ya. Nah, Al-Wafi ini pertama ada rukhsah tayamum. Kalau kita dipaksa wudhu harus pakai air dalam kondisi apapun, mau sakit di tengah gurun, ya lama-lama kita nggak bisa melaksanakan sholat dengan maksimal. Apalagi orang yang sakit, ya mungkin zaman sekarang orang bisa berdalih, ya Ustaz, zaman sekarang tempat mana sih orang nggak bisa dapat air, ya kasarnya aja di tempat umum di jalan zaman sekarang, taman-taman aja punya wastafel, ya bahkan airnya aja ada wastafel yang bisa diminum gitu kan, ya. Tapi kalau orang sakit gimana, ya kan? Nah, nggak bisa nih kalau anggota badannya itu terkena air, ya. Maka Allah berikan rukhsah, keringanan. Inilah Islam, ya. Allah nggak memaksakan kehendak setiap hamba kok, ya. Tayamum, ya. Nah, kemudian yang kedua, berbuka puasa bagi musafir. Boleh membatalkan puasa terlebih dahulu atau di siang hari ketika orang safar dan sakit. Ya, bahkan beberapa tafsir ulama itu orang yang sudah lansia yang tidak mampu pun boleh. Ya, nah inilah bagaimana Islam memandang nih. Puasa itu kan untuk kita menahan hawa nafsu. Ya, salah satunya makan dan minum. Yang mana makan dan minum ini ya kebutuhan manusia setiap harinya gitu ya. Mau sehari 2 kali, 3 kali, ya. Nah, ketika mendapatkan aktivitas yang memberatkan seperti safar, ya safar yang jauh misalkan, atau dalam keadaan sakit, ya Allah berikan keringanan boleh, ya tapi diganti ya gitu kan, boleh nggak masalah. Bayangkan kalau Allah paksa nih, pokoknya di bulan puasa semua manusia harus berpuasa kondisi apapun, mau sakit, mau sekarat, mau apapun, ya. Ketika ya sudah masuk bulan Ramadan, wajib berpuasa, ya. Nah, gimana tuh, ya? Orang yang sakit, kasihan. Orang yang safar sampai letih atau mungkin bisa sampai pusing, ya. Padahal dia lagi mengendarai, ya kasihan, ya. Maka lagi-lagi apa? Kalau orang berakal, pasti itu mendapatkan hikmahnya. Masya Allah ya, ini nih Islam ya. Allah tahu gitu. Ada beberapa hamba dalam bulan puasa harus bersafar, ya. Dan ada beberapa hambanya dalam bulan puasa mendapatkan cobaan sakit. Allah beri keringanan, ya. Masya Allah, ya. Ketiga, pelanggaran ketika ihram, baik haji ataupun umroh, ya. Ketika misalkan, ya, naudzubillah ya, ini anak jangan kita doakan seperti ini. Misalkan lagi berihram, ya, tiba-tiba di kepalanya itu ada misalkan hewan yang merugikan gitu ya, seperti kutu atau hewan lain, dan harus dicukur beberapa rambut, harus dipendekkan rambutnya sebelum selesai ibadah tersebut, diperbolehkan nggak masalah. Atau misalkan ada hewan di anggota tubuhnya yang kalau nggak dibunuh hewan ini, hewan melata ini akan merugikan tubuhnya, akan membuat sakit. Boleh, tafadhol, ya. Diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Inilah bagaimana Allah memberikan keringanan, ya. Ya. Nah, inilah bagaimana ya kita melihat lagi-lagi ya, syariat Islam ini membawa kemudahan, keringanan, ya. Nah, bayangkan kalau misalkan harus dipaksa gitu ya. Ya, ya itu membuat penyakit kan jadinya, ya. Nggak bisa seperti itu. Dan masih banyak lagi ya, seperti penangguhan pembayaran utang, ya. Kita tahu dalam surat Al-Baqarah ya dengan ayat yang panjang ya. Ya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jika kalian lagi berhutang, baik yang menghutangi atau yang dihutangi, tulislah ya. Nah, tulislah ya. Baik itu dalam jaminan ataupun dalam tempo membayar atau deadline. Ya, ketika misalkan qadarullah wa masyafa'al ya, barang yang dijadikan tanggungan ini atau barang yang jadi jaminan ini ketika disita mendapatkan mudorot bagi yang menghutang itu nggak boleh disita ya. Nah, wa in kana zu usratin fanazirotun ila maisarah. Jika kalian ya ada orang yang berhutang itu dalam kesukaran, dalam masa yang sulit, usroh, ya maka berilah tangguhan. Fanazirotin ila, masa diberi jangka waktu lagi, deadline lagi. Nah, naziroh itu ya dari kalimat nazaro yang zuru melihat, maksudnya diberi jangka lagi boleh ya. Ila maisarah, diberi waktu deadline lagi boleh ya. Walaupun secara akad sah-sah aja, tapi kan zolim ya, boleh diberikan dengan syarat yang menghutang itu jangan terlena ya, udah tahu punya hutang, uangnya nggak disisihkan ya. Yang kelima, mencabut sumpah. Ingat, sumpah dalam Islam itu fikih hudud. Ketika orang melanggar sumpahnya wajib puasa 3 hari berturut-turut atau memberi makan 20 orang miskin. Ya. Nah, ketika dia melanggar sumpahnya, ya, dan dilihat dulu sumpahnya pertama. Jika sumpahnya ini memberikan mudorot, ya, walaupun tujuannya baik, misalkan saya bersumpah, saya bernazir, ya, nazir itu kan sumpah ketika ada suatu kejadian ya. Saya bernazar kalau saya juara, misalkan saya lulus ya dengan predikat misalkan cum laude atau misalkan mumtaz ya, saya berjanji saya akan berjalan ke Mekah ya, langsung ya untuk menunaikan ibadah umroh misalkan ya, berjalan tanpa kendaraan di darat ya, kalau di laut nggak mungkin gitu ya. Ini kan mudarat, orang bakal sakit kayak gini. Itu sumpah boleh dilanggar tanpa tanpa kafarat ya, boleh dilanggar. Ya, atau misalkan kalau saya misalkan dapat rezeki ya, atau saya dapat tunggakan yang lebih dari misalkan nominal sekian ya, saya lompat dari lantai 2 gedung ini ya, nggak boleh. Sumpahnya boleh dilanggar. Mencabut sumpah. Ya, ingat, sumpah itu dalam Islam itu sakral ya, ya para jamaah sekalian. Sumpah itu dalam Islam itu sakral. Bahkan bersumpah itu harus dengan nama Allah kan, tapi dengan nama yang lain. Ya. Ya, ketika maksud atau dari tujuan sumpah ini mendatangkan mudorot, boleh dilanggar, silahkan. Ya, karena mudorot. Ya, lagi-lagi apa nih? La doror wala diror. Walaupun itu sumpah, ya, tapi kalau itu mendatangkan mudorot dari sumpah tersebut, boleh dilanggar. Ya. Kemudian unsur fikih keempat dalam hadis ini bentuk-bentuk mudorot. Nah ini yang Anda lebih setuju. Mudorot itu terbagi menjadi dua. Sengaja mendatangkan mudorot kepada orang lain. Ya jelas ini dilarang. Yang kedua niatnya baik, benar, nggak ada niat membahayakan gitu. Tapi dengan niat dia ini, perbuatan dia ini mendatangkan mudorot. Nah ini yang dimaksud dengan doror dan tiror. Jadi yang yang B ini adalah doror, kebahayaan. Segala bentuk yang membahayakan, walaupun niatnya baik, ya, nggak boleh. Yang A, ya, ini diror.
yaitu niat membahayakan orang lain, ya. Baik itu sesuatu hal yang kecil nggak boleh, atau iseng ya. Biasa kalau zaman sekarang, ya Ustadz saya cuma bercanda, ih bawa hati banget. Ya kan tapi membawa mudorot, nggak boleh. Baik ucapan, perbuatan, ya. Kalau niat ya kan belum belum sampai perbuatan ya. Tapi niat juga dicela dalam Islam kalau niatnya buruk gitu kan. Nah, ini yang menurut Anda pendapat yang lebih kuat ya. Doror itu segala hal yang berpotensi berbahaya. Walaupun ya ini suatu barang mubah gitu ya. Tapi ini di tempat yang nggak baik ya. Contoh misalkan ya, diberikan cutter gunting di tempat uh, rehabilitasi ODGJ gitu ya, orang dengan gangguan jiwa. Ya nggak baik gitu ya, orang dengan gangguan jiwa. Ini nggak tahu nih barang mudarat apa nggak, kan nggak tahu, asal pakai aja nanti membahayakan orang. Nggak boleh ya. Ya, orang mikir ya sah-sah aja, orang gunting cutter itu nggak dilarang dalam hukum positif kok dalam negara. Bukan termasuk sajam, senjata tajam kan. Tapi kan tempatnya begitu. Ya, tempat orang yang mohon maaf akalnya belum mampu. Nggak boleh. Ya, kita wajib mencegah hal tersebut. Contoh dari Diror. Ini sudah jelas orang begal, mencuri, membunuh, atau iseng yang membahayakan. Ya, ya, seperti kalau zaman dahulu ya, mungkin ini para jamaah kan juga mungkin merasakan ya. Ya, ketika ada anak mau duduk, kursinya ditarik. Ya, iseng nih. Tapi nanti udah mencelakakan, itu nggak boleh. Dosa nggak, Ustaz? Wallahu a'lam. Ya, itu urusan Allah untuk menetapkan dosa atau tidak. Tapi yang jelas Rasulullah SAW dalam hadis ini melarang, ya, melarang. Contohnya mudarat dalam jual beli seperti dalam surat apa? Al-Mutaffifin, ya. Wailulil mutaffifin, ya. Celakalah orang yang bermain-main dalam timbangan. Nah, alladzi idza katalahum al yastaufun, ya. Ketika mereka menimbang, mereka memberatkan timbangannya. Sampai zaman sekarang banyak kan yang main timbangan. Nggak boleh. Ya, kalau zaman dulu kan ada yang timbangan pakai apa? Pemberat itu ya. Ya, Anda mungkin nggak banyak melihat, cuma Anda tahu aja ya. Timbangan yang pakai gitu ya, kalau di pasar, pasar tradisional pasti masih ada. Ya, timbangan yang pakai apa pemberat-pemberat. Ya, kadang kan di bawahnya diberi pemberat lebih gitu ya. Agar kita beli beras sekilo jadinya cuma 900 gram misalkan. Nggak boleh ya. Ya, contoh bai'ul muttador, ya. Baik jual beli yang terpaksa. Makanya dalam syariat Islam, fikih muamalah, sahnya jual beli itu bukan cuma barang ini halal apa haram. Akannya sesuai Islam apa tidak? Enggak. Syaratnya apa? Ridho, ya. Nah, taruh di baina bai'ain. Ridho di antara dua pihak, pembeli dan penjual. Walaupun ini dalam syariat boleh, walaupun ini dalam fikih ini halal barangnya, tapi kalau ada salah satu nggak ridho, nggak sah jual belinya. Ingat ya, Mia. Bukannya berdosa lagi. Jadi ada dalam fikih itu akad yang sah tapi berdosa. Enggak, kalau ini nggak sah, udah nggak asal jual belinya, ya. Artinya barang tersebut nggak sah dipindah tangankan. Ya, paham ya, para jamaah sekalian ya. Inilah bayaran mutor, ya, mutador. Baik yang membahayakan atau memaksa lah. Nggak boleh. Ya. Nah, ini banyak hadis yang telah menyingkung ya tentang perbuatan ini. Ya, riba juga kan. Ya. Nah, mungkin zaman sekarang kebalik. Ya. Orang ridho riba. Tapi kan Islam malah yang jelas. Nggak boleh riba. Ya. B, yang kedua. Jual beli yang niatnya untuk mencelakakan. Menjual secara tunai barang yang dibeli dengan sistem kredit dengan harga lebih murah dengan harga yang dari harga yang dibeli, ya. Artinya apa? Ya, ini mirip dengan riba ya. Ya, kredit dengan harga yang lebih murah ya dari harga yang dibeli ya. Nah, jadi misal
Ini sebenarnya bahasanya agak rancu ya. Yang dimaksud itu harganya dinaikkan dengan sistem kredit ya. Jadi ketika kita bayar kredit, apa beli kredit itu ada yang harganya naik kan signifikan gitu ya. Atau bahkan ketika kredit ada kredit apa namanya yang berjangka ya, tiba-tiba ketika kredit bulan ketiga harga kreditnya naik ya. Kalau nggak dibayar pada bulan kelima misalkan nanti di bulan 6 harus bayar 2 kali lipat plus bunga plus denda apa plus denda nggak boleh ya kredit ya sesuai dengan harganya ya seperti KPR ya sekarang banyak KPR yang mengandung riba kan asuransi apalagi ya hutang di bank siapa yang bilang itu halal gitu kan jelas ya kita hutang 1 juta bayar 1,2 juta riba ya riba jelas sama seperti kredit ya nah ini dia ya jual beli yang menang untung lebih dengan kredit ya nah, makanya ada riba nasiah ada riba eh, ada 2 jenis riba ini lupa satu lagi ya riba waktu sama riba harga beberapa barang itu ada yang tidak membolehkan dengan riba harga sama seperti kredit berjangka yang mengandung denda ya hati-hati ya. Ya makanya pada zaman sekarang sulit kita mau mengkredit atau bagaimana dengan syariat Islam ya susah ya namun ya di mau nggak mau ya ketika kita misalkan beli kendaraan yang kita perlu kita nggak punya cash langsung misalkan atau kalau misalkan ya kalau bisa kita tabung ahsan ya lebih baik jadi kita tabung sampai kita punya cash dengan nominal barang tersebut mending ya tapi misalkan ya misalkan nggak ada kesempatan lagi nih ada orang nawarin nih Pak saya jual dengan harga segini nih kalau Bapak nggak mau beli sekarang atau nggak mau tekan apa akad sekarang ya sudah saya tawarkan ke orang lain dan keadaan saat itu ya harga sangat miring misalkan atau kebutuhannya lagi mendadak mau nggak mau harus kredit ya sudah ya jadi ada beberapa kondisi yang memang ya sudahlah diperbolehkan memang jangan bermudah-mudahan ya dengan misalkan ah udahlah coba aja lah kredit insya Allah diampuni Allah enggak jangan kalau kita bisa tabung sampai nominal tersebut memenuhi itu yang lebih utama ya hati-hatilah pada zaman sekarang jangan memudahkan untuk kredit atau berhutang ya nah, kemudian apalagi ya mudarat dalam wasiat ya nah, harta sebagai peninggalan waris sehingga mereka mendapatkan bagian melebihi ketentuan ini nggak boleh ya nah, karena Rasulullah SAW dalam kejadian eh, Abu Ubaidah ya ketika hanya memiliki satu anak perempuan Abu Ubaidah ingin anaknya ini nggak dapat warisan ya, jadi pengennya Abu Ubaidah ini menyerahkan seluruh hartanya itu kepada kaum muslimin atau baitul mal Rasulullah nggak boleh kata Abu Ubaidah setengahnya nggak boleh sepertiganya boleh dan sepertiga itu sudah banyak ya nah jadi bagaimana kita melihat ya Rasulullah memaksimalkan wasiat itu cuma sepertiga nggak boleh lebih ya nah, jadi bagaimana kita melihat ya sepertiga maksimal ya atau bahkan yang diwasiatkan ini barang yang dilarang dalam Islam ya nah, ini dijelas dalam hadisnya nah as-sulus wa sulusu katsir ya sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak ya hmm. Atau misalkan setelah wasiat ya wasiat itu kan harus ditunaikan sebelum waris ya nah, mundur dalam wasiat ya maka harus ditunaikan dahulu wasiat karena wasiat itu sebagai bukan hutang ya wasiat itu adalah kewajiban ahli waris untuk menunaikan kewajiban untuk menunaikannya kepada yang diwasiatkan ya nah maka dari itu ya wasiat ini nggak boleh kita tunda karena mendatangkan mudorot ya nah, kita banyak ya tahu harta gono gini harta nggak jelas ya karena nggak dibagi warisnya dan nggak ditunaikan wasiatnya ya karena wasiat itu hak Allah seperti waris waris itu hak Allah
Ini banyak kasus ya tentang waris yang nggak mungkin Anda jelaskan satu-satu ya. Misalkan contohnya secara singkat ya, uh, Ustadz, saya kan dapat misalkan setengah, tapi saya kasihan terhadap adik saya ini masih kuliah, masih begini-begini. Sekarang orang tuanya keluarnya udah nggak ada. Udah deh, waris saya buat anak saya dulu. Nggak boleh, nggak boleh. Tetap dibagi. Ya, misalkan kakaknya dapat setengah, dia dapat setengah. Kalau misalkan setelah dibagi si kakaknya, abangnya ini, kakaknya ini mau menyerahkan setengah hartanya ke adik, ya nggak masalah. Tapi harus dibagi dulu. Karena waris dan wasiat itu haknya Allah. Ya. Harus dibagi dulu warisnya. Setelah dibagi waris, terserah dia mau dikasih siapa, mau dikasih siapa, ya serah. Ya. Tapi saat pembagian, bagi dulu waris ini terhadap sang kakak misalkan. Untuk kepada orang yang memberikan hadiah kepada orang lain dari waris tersebut. Ya. Nah, kemudian dalam rujuk misalkan. Ya. Nah, nggak boleh ya berakhir masa iddah baru rujuk, nggak boleh ya. Kalau sudah berakhir masa iddah berarti sudah talak bain mutlak. Rujuknya harus dinikahi dengan lelaki yang lain dahulu, diceraikan baru nikah lagi ya. Bolehnya berujuk itu pada masa iddah ya. Nah, itu juga kalau bukan talak bain. Talak bain itu talak ketiga ya. Nah, ini kita sedikit apa namanya singkat karena waktu ya. Ila juga. Ila itu apa? Antika zohri ummi ya. Atau berjanjinya lelaki untuk tidak menyetubui perempuannya atau tidak menyetubui istrinya. Ini nggak boleh ya. Nah, itulah termasuk sumpah ya. Jadi ila itu dalam fikih ya, ini sedikit Anda jelaskan. Ila itu bersumpahnya lelaki dalam jenis apapun ya. Li'an termasuk zihar itu anti kazohri umi. Kamu itu seperti punggung ibuku. Ya kan anak laki kan nggak boleh menyetubui ibunya. Ya, dia bersumpah untuk tidak menyetubui istrinya dengan memisalkan dengan ibunya. Nggak boleh. Ya. Maka di dalam syariat, sang laki ini harus melanggar sumpah. Ya, harus melanggar sumpahnya. Ya. Nah, itu dalam ila ya. Nah, masih banyak yang lain ya. Nah, maka ya karena selama 4 bulan ya ini tidak mencoba istrinya ya sudah menangani kemudorotan ya. Jadi laki itu ya harus menyetubui istrinya ya selama 4 bulan, jangka 4 bulan ya, meskipun tanpa sumpah ya. Nah, ini pendapat Imam Ahmad. Ketika 4 bulan tidak menyetubui istrinya, maka ini ilah, termasuk dari ilah ya. Nah, menyetubui istri itu hukumnya wajib. Ini mazhab Hambali, sekali lagi Hambali ya. Nah, maka dari itu ya, beberapa ulama ya menghukumi sesuatu dengan ijma ya, dengan ijtihadnya mereka ya. Nah, ketika seorang suami tidak menyetubui istri dalam jangka 4 bulan ya, ini mendatangkan mudorot karena nanti si istri kan pasti ada uh, syahwat yang naik. Kalau nggak disetubui dengan yang halal, naudzubillah cari yang haram kan gitu ya. Nah, bahkan mungkin belum sebelum 4 bulan gitu kan. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, bahkan pendapat Imam Malik, ketika seorang suami tidak menyetubui istrinya, maka nikahnya dianggap batal. Karena syarat sah pernikahan jangka lama itulah jima, ya, bersetubuhnya lelaki dan perempuan yang sudah sah sebagai suami dan istri, ya. Nah, inilah bagaimana kita melihat ya, bahwasannya ya para ulama juga dalam hal seperti ini melihat mudorot, ya. Walaupun dalam Islam secara jelas ya tidak dipaksa. Yang dipaksa yang di dalam fikih itu kan ila atau li'an atau zihar ya. Mengharamkan dengan sumpah ya untuk tidak menyetupi istrinya. Namun di sisi lain para ulama lihat ini ada indikasi untuk mereka yang tidak ingin menyetupi istrinya, mereka nggak bersumpah tapi mereka sengaja meninggalkan, maka seperti pendapat Imam Ahmad ini seperti ila
bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya, maka dia harus menyetubuhi istrinya, ya, dan harus membayar kafarot, gitu ya. Nah, bahkan dalam pendapat Imam Malik, ya, maka bisa jadi dia bisa diceraikan dengan sah, ya, bisa difirok, bisa dipisahkan, ya. Nah, kemudian mudarat yang lain menyusui, gitu kan. Nah, rodoah, ya, yang mana rodoah itu asal rodoat sebagai ibu persusuan, ya, atau seorang ibu itu wajib menyusui anaknya sampai dia bisa makan, yang mana setelah makan itu berarti air seninya itu najis dan seterusnya, ya. Inilah kewajiban yang mana kita melihat, ya, harus kita tunaikan dalam syariat Islam, ya. Para ulama, ya, menjelaskan ini mudarat itu ada hikmahnya, ya. Inilah bagaimana kita melihat, ya, Islam itu begitu luas hikmahnya, ya, begitu luas kasih sayangnya, ya, sebegitu sempurnanya syariat Islam, ya, dalam hal-hal yang kecil walaupun itu nggak ada dalilnya khusus, kalau mendatangkan mudarat maka enggak boleh, ya. Nah, jenis yang kedua, ya, nah, menggunakan sesuatu milik sendiri namun menimbulkan mudarat bagi orang lain. Maksudnya apa? Ini hal yang mubah. Jadi jenis kedua yang tadi kita sebutkan kan niat kita baik, benar, tapi bisa mendatangkan mudarat, ya, maka nggak boleh, ya. Menggunakan dalam bentuk yang tidak lazim, ya. Hmm. Seperti misalkan menyalakan api, ya, ditanya ya di pemukim di tanah sendiri, tapi kan mengganggu pemukiman orang lain, ya. Kita nyalain api, misalkan tetangga ini ada punya pohon, api kita gede, tetangganya kena nih pohonnya, rugi kan dia, pohonnya terbakar semuanya, atau bahkan bisa sampai ke dalam rumahnya dia, nggak boleh. Ya, atau misalkan kalau zaman sekarang menyetel sound atau bunyi yang bisa mengganggu aktivitas tetangga, sah-sah aja. Ya, orang ini speaker-speaker saya kok. Tapi kan merugikan orang lain. Nggak boleh. Inilah menggunakan barang dengan cara yang tidak lazim, ya. Atau misalkan dalam berdakwah juga. Niat kita nih baik nih, dakwah, ya. Bahwa seluruh orang kafir itu pasti masuk neraka. Nggak boleh kita doakan. Kita dakwah ini kepada orang yang mu'alaf. Ya udah, mereka pasti down mentalnya menjadi seorang muslim. Bahaya, ya. Menggunakan cara yang lazim. Ya, dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Ya. Menggali sumur di dekat sumur tetangganya, sehingga air sumur tetangganya habis. Ya, ini sebagai contoh zaman dahulu. Yang nggak boleh, ya. Nah, ya sah-sah aja. Ya, secara nggak langsung ya kita. Secara langsung ya seakan-akan kita nggak mengganggu. Lazim. Boleh-boleh aja. Tapi kalau kita telusuri, ya ini mengganggu tetangga ini secara nggak langsung, ya. Dan ini banyak contoh, ya, yang mungkin nggak bisa Anda sebutkan satu-satu, ya. Karena takut waktu tidak mencukupi, ya, seperti jika barang dimiliki, ya, memudorotkan tetangga, ya, atau misalkan ya sampai zaman sekarang, ya, banyak orang punya kendaraan tapi nggak punya tempat parkir, ya sah-sah aja kita punya kendaraan tapi kita parkir mengganggu tetangga kita, nggak boleh, ya. Atau bahkan mengganggu apa pengguna jalan, ya. Ya, kalau orang berkata ya mobil-mobil saya kan juga bayar pajak, ya. Ini kan berarti jalan juga milik saya juga. Tapi kan Anda mengganggu pengguna jalan dan pengguna jalan kan juga bayar pajak, gitu kan. Mencegah hal-hal yang membahayakan dengan menerima ganti rugi, ya. Nah, itulah banyak bagaimana saat Islam melarang dalam hal yang mubah sekalipun, ya. Melarang orang lain memanfaatkan hak miliknya sehingga orang tersebut dirugikan, ya. Nah, seperti melarang tetangga atau orang lain untuk menggunakan atau sekedar memanfaatkan barang miliknya, ya. Jika pemanfaatan tersebut bisa merugikan, maka ini dilarang, ya. Nah,
Contohnya misalkan tetangga pengen minjem ya, barang dari kita tuh, misalkan contohnya motor. Tapi mohon maaf nih Pak, tuh kita nggak kasih tahu nih. Ya, tapi kita tahu nih, ini motor yang kita pinjemin kapan aja bisa terbakar gitu ya. Atau misalkan di tengah jalan kampas remnya udah aus gitu ya, udah nggak bisa ngerem dengan baik. Nggak boleh kita pinjemin tangga. Atau misalkan penyedot debu ya. Nah, kalau ini penyedot debunya udah konslet, bisa nyetrum, ya nggak boleh kita pinjemin. Ya, membahayakan orang lain dari barang yang kita miliki ya. Nah, menahan air, rumput, garam, dan api, atau misalkan kalau zaman sekarang perairan sawah ya. Ada yang perairan itu kan dari air hujan, ada yang bikin sendiri. Dia bikin perairan sendiri, tapi mengganggu sawah sebelahnya, ya nggak boleh. Ya, dan seterusnya. Ya banyak sudah jenisnya yang kita lihat di sini, bahwasanya syariat Islam itu melarang mudarat dari segala bentuk, dari segala sisi, nggak boleh. Ya. Nah, sembilan unsur fikih yang kelima dalam hadis ini, seperempat masalah fikih. Nah, lagi-lagi apa? Seperempat masalah fikih itu tentang bagaimana dilihat dari masyarakat. Artinya apa? Fikih kontemporer. Ya, kita bisa lihat fikih kontemporer itu diambil dari praktek lapangan. Ketika ada suatu kasus di lapangan, ya, kemudian kita melihat ini nih, di kasus lapangan ini ada unsur fikih pasti yang harus kita usut. Itulah cara kita, salah satu dengan la dororo wala diror. Apapun praktek di masyarakat yang membahayakan berarti masuk ke dalam hadis ini. Imam As-Suyuti menjelaskan dalam kitab Asy-Syaibah wa Nazair, nah, tentang bagaimana makosid syariah, bahwasannya yang menjadi dasar mazhab Syafi'i itu ada empat hal. Yang pertama, kaidah al-yakin la yazalu bisyak. Sesuatu yang sudah yakin, hukumnya, ibadah, muamalah, tidak diturunkan dengan keraguan, apapun itu. Akad udah sah. Aduh, ini akad udah sah. Ini bahkan udah ada catatannya nih. Ah, perlu pakai pengaman yang lain nggak ya? Gini-gini. Perlu saya curigain nggak ya? Sewa orang untuk mematai orang ini, takutnya dia melanggar. Apa yang membuat Anda meragukan? Ya, apa ini? Kalau nggak ada indikasi untuk melakukan orang tersebut, nggak perlu kita dengan keraguan yang lain. Untuk apa? Sholat, kita udah hitung jelas. Ini udah rokat keempat, udah jelas nih. Tapi kayak rokat ketiga tadi kayaknya kurang, apa ya? Al-Fatihahnya apa, ganti aja deh dengan nambah rokat, nggak boleh. Takbir, ini banyak nih. Orang takbir. Pertama, Allahu Akbar. Aduh, Allahu Akbarnya kayaknya kurang deh. Lamnya kurang tebel. Allahu Akbar. Aduh, hu-nya sekarang yang kurang masuk nih di makrot. Allahu Akbar. Aduh, kafnya apa? Wak, makhraj untuk sukunya kurang k, ak. Itu kan harus k gitu. Ulang, apa ini? Nggak boleh. Ya. Al yakin la yazulu bisyak. Ya. Ini dalam kaidah fikih. Ya, walaupun nggak dijelaskan semua hal dalam terperinci. Segala akad atau ibadah yang sudah yakin nggak boleh diturunkan dengan keraguan, nggak boleh. Ya, seperti orang yang di sini jelaskan, ya, la yang sorif hatta yasma sautan, ya, au yajidarihan. Jadi kayak zaman sekarang kan banyak orang ragu. Tadi saya buang angin nggak ya? Kalau dia ragu, kemudian nggak menemui bau atau suara, lanjutin sholatnya. Kamu nggak buang angin. Dah, ya, seperti itu. Yang kedua, ya, al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Nah, ini, ya. Ketika ada kesulitan dalam suatu ibadah atau kewajiban, ya, maka boleh keringanan yang lain. Contohnya apa? Kita sesama non mahram ya, nggak boleh menyentuh kan. Tapi ketika ada suatu perempuan, seorang perempuan yang bukan mahram kita, naudzubillah dia kecelakaan, kita wajib menolong. Boleh kita menyentuh perempuan tersebut, karena untuk menolong. Boleh, secukupnya kita tolong.
Yang kita gendong atau kita angkut, kita pinggirkan ke trotoar atau masukkan ke dalam mobil ambulan, ya. Karena nggak ada perempuan yang lain yang bisa mengangkut atau orang lain mahram yang bisa nggak bisa mengangkut, kita menolong. Boleh, karena dia dalam kesulitan. Maka Islam memudahkan syariat untuk bolehnya kita menyentuh non mahram, ya, seperti rukhsah, ya. Ah, inilah lagi-lagi bagaimana Islam mendatangkan kemudahan. Kaidah yang ketiga, al-dororu yuzal. Kemudorotan itu harus dihapus. La dororo wal biro. Ya, segala mudorot harus dihapus walaupun itu mubah. Makanya dalam syarat nikah kan ada syarat dalam nikah, ya, bukan syarat sah nikah. Syarat nikah itu ada yang nggak boleh. Misalkan saya akad nikah nih, tapi saya syaratkan bahwasannya misalkan saya nikah sama fulanah, tapi saya syaratkan fulanah harus punya penghasilan lebih dari saya. Dan yang ngomong ini udah punya perusahaan, punya passive income, ya, dan lain-lain. Ini mudorot. Dan perempuan ini nggak punya usaha, nggak boleh. Nikahnya sah, tapi syarat si nikahnya batal, ya, nggak boleh dilakukan, ya. Nah, kalau misalkan ya kamu, misalkan dalam istiar, ya, dalam nyewa menyewa atau pinjam meminjam, ya, ya, nih saya pinjamin mobil ini, tapi kamu nggak boleh misalkan isi bensin, ya, padahal bensinnya udah tinggal udah di gitu, ya, karena saya takut kamu ngisi bensinnya nggak bener milihnya atau gimana, atau saya takut kamu isi bensin pakai bensin yang kualitasnya rendah, jadi saya pinjemin, tapi syarat saya kamu nggak boleh ngisi bensin. Ya nggak boleh. Ini syaratnya batal, tapi akad peminjamannya sah. Ya. Nah, kemudian unsur fikih kaidah keempat, ya, al-adah muhakkamah. Nah, tradisi menjadi hukum. Nah, ini banyak nih. Ini salah satu kaidah fikih yang mana dua anak belajar tuh 6 bulan. Khusus ini doang. Al-adah muhakkamah. Tradisi pada suatu tempat itu bisa menjadi hukum. Tapi bukan adat. Ingat, ya. Kalau adat tersebut merugikan syariat Islam atau bahkan membawa-bawa ibadah, nggak boleh. Ya, tapi kalau dalam tradisi tersebut masih tidak keluar dari syariat Islam, berarti itu menjadi hukum yang harus ditaati. Ya, nah, banyak contohnya, ya. Misalkan kalau kita bertamu, ya, di adat lingkungan tersebut, ketika kita bertamu, misalkan kita, biasanya, misalkan, ya, kita, misalkan bagi lelaki yang mahro atau yang masih mahrom, ya, misalkan menempelkan pipi, ya, kita wajib mengikuti, ya, syarat tersebut, dan itu kan selama tidak melanggar syarat boleh-boleh aja, tuh, ya. Nah, al-adah muhakkamah, ya. Hmm. Nah, la doror wala diror, ya. Nah, ini tadi yang telah kita jelaskan, ya. Nah, ini dijelaskannya terlalu terperinci, ya. Ada kaidah usul dan furu, ya, terlalu banyak, ya. Nah, walaupun ya nggak masalah, ya. Nah, adoro wal diror itu kaidah usulnya. Kaidah, yang menjerumus ke bawah ada adororu yudfa'u biqadri imkan. Ya, kemudaratan harus dicegah semampu-mampunya. Ya, dengan cara apapun. Walaupun ya kita mencegah ya ada kerugian, tapi harus kita cegah. Ya, adorul yuzal. Ya, mudarat itu harus dihilangkan segera. Ya. Nah, ini kaidah yang turun dari doror ya doror wala diror. Ya. Ad-darar la yuzalu ya bimithlihi, ya. Kemudian tidak bisa dihilangkan dengan mudarat yang sebanding. Jadi kalau misal ada mudarat, oh ini harus kita turunkan kan mudarat, ya. Al mudarat yuzal, ad-darar yuzal. Tapi kalau kita lakukan dengan mudarat yang lain itu nggak boleh. Biarkan mudarat ini berarti biarkan. Contohnya pas sampai zaman sekarang, ya. Nah, atau misalkan kaidah keempat, ad-darar yuzalu bi ad-darib al khof, ya. Nah, mudorot itu harus kita hilangkan dengan cara doror yang lebih ringan. Kalau dorornya lebih berat, zaman sekarang, ya,
Misalkan ya kita lihat ya, ada orang misalkan mau menurunkan pemerintahan gitu ya, seperti di negeri kita ini ya lagi memberontak. Tapi kalau kita menurunkan pemerintahan dengan cara kita sekarang, itu mendatangkan mudarat yang lebih besar, nggak boleh ya. Nah, nggak boleh ya. Kita harus membiarkan mudarat ini mau nggak mau yang pertama. Karena kalau kita mau melengsarkan mudarat yang pertama ini dengan cara mudarat yang lebih besar, tidak boleh. Ya, maka berarti termasuk dalam kaidah ini ada la dororo wala diror. Ya, nah, menghilangkan mudarat yang bersifat khusus daripada mudarat yang bersifat umum. Ya, nah, menghilangkan mudarat atau kerusakan yang lebih utama daripada kemaslahatan. Ya, jadi daripada kita mendatangkan kemaslahatan, mending kita menghilangkan mudarat. Seperti kita, daripada kita menambahkan ibadah kita, lebih baik kita menambal kekurangan kita dalam beribadah. Fokuskan dalam ibadah kita, maksimalkan sebelum kita menambah ibadah yang lain. Ya, nah, ya, dan yang banyak ya. Nah, kaidah-kaidah yang turun dari la dororo wal diror. Ya, nah, apabila berbenturan antara penghalang dan pendukung, ya, maka hilangkan dahulu penghalang kita dalam suatu hal. Penghalang dalam beribadah, penghalang dalam kita berinteraksi muamalah daripada kita mencari pendukung yang lain. Ya, ini Masya Allah banyak ya. Hmm. Memang kaidah fikih itu banyak. Semua ini nih kalau dicari ya para jemaah sekalian ini nggak ada dalilnya. Tapi ini turun dari suatu dalil. La dororo wala diror. Ya. Hmm. Nah, kemudaratan yang tidak ada tidak dapat dibiarkan karena lebih dahulu ada, ya. Nah, mau tidak peduli mau mudarat itu lebih dahulu atau ada atau tidak, ya. Kalau misalkan ini mudarat bisa berpotensi ada, kita harus tutup celahnya, ya. Apalagi yang sudah ada, ya. Hadis ini menjelaskan juga ada dua orang yang mencaci dan saling menuduh. Maka tidak bisa kita berlakukan kisos kepada keduanya, tetapi dijatuhkan hukuman sesuai dengan dosa masing-masing, sesuai dengan perilaku masing-masing. Lalu hakim memberikan haknya. Seperti misalkan, ya, wahai hakim, ya, dia dahulu yang memulai. Ya tentu saya boleh dong membalas apa yang dia telah mulai dalam permusuhan ini. Tapi orang yang pertama ini berkata, ya tentu saya memulai, tapi dia membalas dengan lebih. Ya, maka sang hakim harus memberikan orang pertama hukuman karena dia memulai, yang kedua diberi hukuman karena dia membalas dengan lebih atau dengan tidak sesuai syariat. Ya, dua-duanya mendapatkan hukuman yang setimpal secara syariat. Ya, nah, maka itulah ya. Setiap ya ini kalau misalkan kita bukan menghakimi, bukankah hukuman itu milik Allah? Maka Allah itu memerintahkan kita untuk menghukumi hamba yang berbuat kriminal. Ya, kalau misalkan orang berdalih, ya biarkanlah orang menghilangkan nyawa orang lain. Ya, nanti juga Allah juga menghilangkan biar Allah yang membalas. Enggak. Allah memberikan kita untuk kita membalas. Siapa yang membalas? Melalui hakim. Ya. Nah, melalui kodi. Ya, makanya tugas kodi itu berat. Kenapa? Karena menjalankan syariat Allah dan menjalankan perintah Allah untuk membalas kriminal. Dan kriminal zaman sekarang kan berkembang. Maka sang kodi atau hakim harus melihat ini kriminal, balasan yang pantas seperti apa. Nah, inilah gunanya ya kodi atau hakim juga harus paham tentang fikih kontemporer, ya, sehingga dia bisa mengkiaskan atau memberikan putusan yang tepat sesuai dengan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, mungkin Anda mohon maaf karena sedikit Anda persingkat ya penjelasan karena ini penjelasan cukup panjang dan waktu tidak mumpuni, ya. Nah, mungkin tafadhol para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, ya. Nah, bagi tadi jamaah yang nggak sengaja keluar grup, ya tadi ada yang mengomplain ya, boleh memberikan nomornya ke chat Zoom apa? Di sini ada chat Zoom ya, di obrolan, ya boleh.
Ya, atau mungkin dari jamaah ada yang di sini pengen masuk grupnya, grup WA, ya, bisa taruh nomornya di obrolan di sini nih, ya, di chat Zoom. Silahkan ya, tafadhol para jamaah sekalian, ya. Nah, mungkin ada yang ditanyakan atau didiskusikan, tafadhol para jamaah sekalian. Atau Enggak, sudah cukup, Ustaz. ya, Ya, Alhamdulillah. Boleh izin bertanya, Ustaz. ya, tafadhol, Ibu Nazrah dari Palembang. Ya. Afwan terlambat masuk tadi, Ustaz. Nah, ya, la Ya. ba'sa Ya. khair insyaallah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Begitu detail paparan tentang mudarat ini, Ustaz. Banyak kesalahan selama ini yang kami perbuat gitu ya dalam permasalahan ya kehidupan hari-hari gitu Ustaz ya dalam mungkin ya bercanda dengan omong-omongan itu banyak sekali Ustaz. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Satu Ustaz mungkin yang ingin kami tanyakan pada kondisi negara yang sekarang ini Ustaz, apa Ya, peranan kami hanya sebagai rakyat kecil, rakyat biasa yang masih belajar gitu Ustaz, yang selalu mungkin ya gitu Ustaz menggibah ya, pemerintah gitu Ustaz. Apakah oke. kita tuh tidak boleh Ustaz untuk ya apa gitu yang ngomong isi hati gitu Ustaz. Apa Hmm, kita bentuknya diam aja dengan doa, tapi yang namanya manusia Ustaz mungkin dalam kumpul keluarga gitu Ustaz. hmm. Ya pasti terjadi itu Ustaz, kita juga selalu bingung ya Allah dosa kita tuh yang melibas pemerintah. Tapi apakah kita tuh cuma diam gitu Ustaz, apa nggak boleh menyampaikan isi hati gitu Ustaz ya. Kita tidak Ya, punya tempat wadah gitu Ustaz. Di mana ya, kami betapa banyak dosa kami dalam keluarga kami. insyaallah. Itulah omongan-omongan yang mungkin tidak penting, tidak membawa berkah. Ustaz mohon penjelasan dan Ya, Pak Umum suaranya mengecil. oke, Ya, bisa diberikan ya, ilmunya buat kami Ustaz. ya. Ya, Bismillah, Om, ya. Ini ada, Assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pernah difatwakan oleh Syekh bin Bas, ya, Iya, Ustaz. pada, anak lupa tahun berapa ya, tentang eh, apa, wulatul amr, ya, atau membangkang terhadap pemerintah, ya. Dan itu Syekh bin Bas menyampaikan tentang dalil ini, Hmm. ya. Nggak boleh kita membahayakan negeri ini dengan berdalih bahwa pemerintah kita sekarang dalam kondisi yang kurang baik. Ya, itu secara umum. Secara kita pribadi sama Ya, walaupun ya kita sulit untuk menahan hawa nafsu kita ya, karena di dalam hati kita kan, ini dorongan hati gitu. Kita harus omongin kalau nggak saya nggak tenang atau misalkan ya pasti ada pembahasan tentang negeri ini. Pertama, kalau kita bahas, adakah yang bisa kita dapat dari pembahasan kita? Kan nggak ada, Ya, cuman kita menyampaikan oh isi hati aja, ya. Kalau misalkan dari ucapan kita bisa mendapatkan kebaikan nggak masalah. Misalkan di lingkungan, ini lagi kondisi yang nggak kondusif gitu. Ya kita sampaikan, ya memang kita tahu pemerintah kurang baik, tapi ingat ya bahwasannya ada syarat untuk kita melanggar pemerintahan. Ya kita omongin ya, kita diskusi tentang pemerintah sekarang gini gini gini. Arti yang hasilnya mungkin kita bisa putuskan untuk tidak melanggar atau tidak membangkang atau mungkin membangkang. Itu boleh karena ada manfaat. Tapi kalau hanya untuk menggibah, hanya untuk membicarakan, hati-hati Umar itu bumerang dosa kepada kita ya. Jangan sampai kita orang yang kita bicarakan nanti pahalanya dia dapat dari omongan kita. Setelah pahala kita habis, dosa dia pindah ke kita. Jangan, ya. Nah, karena apa? Karena ucapan kita, walaupun memang dalam keadaan dia mereka yang salah gitu. Tapi jangan sampai karena kita ingin membicarakan jadi bumerang buat diri kita. Kalau bisa kita tahan, nggak apa-apa. Dan ini berlaku juga buat saudara-saudara kita gitu. Misalkan umahat, ya habis kajian, terus ketemu temen nggak suka perilakunya, sampai rumah dibicarain ke anak dan suami atau anak dan istri. Jangan, jangan. Iya. Sudah tutup celah gitu ya. Tutup celah untuk kita
Ada orang punya keburukan, ya kita tutup celah sudah. Ya sama kan kalau kita ingin ada keburukan, mending kita dinasihati daripada dibicarakan di belakang gitu kan. Nah Iya. itu seyogyanya. Ya, tapi nggak masalah kalau misalkan kita mengutarakan suara ke pemerintah, kita ucapkan lebih baik diskusi sebetulnya. Cuma kan negeri ini kan nggak memberikan celah tersebut, maka Hmm. terjadilah demo. Ya sudah Iya, itu, Ustaz. walau alam mana nggak bisa memperdap apa ya. Karena anak bukan demonstran juga, anak bukan orang yang Iya, Ustaz. Iya. politikus juga, Iya, dan anak Ustaz. bukan orang yang suka apa ya melihat hal tersebut lah ya. Iya. Jadi Ana nggak bisa berpendapat banyak karena Ana nggak bisa melihat dampak lebih banyaknya gitu ya. Iya, Ya, Ustaz. wallahu a'lam ya. Mungkin Iya, ada Ustaz. beberapa dari umahat atau jamaah memiliki dampak yang lebih, merasa rugi lebih gitu. Ya mungkin Iya. itu umat mau ya dari saran anak pribadi ya Iya, Ustaz. boleh ditahan atau misalkan kalau misalkan ada kebaikan cukup orang-orang yang diajak berkompeten dah gitu aja. Iya, Wallahu Ustaz. a'lam. Iya, jazakallah khair, Ustaz. Iya, atas Ya, penjelasannya. Iya. ya Allah. wajazakillah khairan ya. Iya, Ustaz. Oke. Ya, mungkin ada wallahu a'lam bishawab, mungkin ada yang lain. Tafadhol dari para jamaah sekalian. Eh, saya Ustadz, ada satu pertanyaan Ustadz. Tafadhol ya Pak. Silakan Pak Supar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita Ustadz apabila ada permintaan donasi untuk acara-acara, misalkan acara 17 Agustus yang bermusik-musik, atau yang kedua misalkan acara Maulid Nabi yang Oke. yang tentunya kita sebagai warga masyarakat kadang ada semacam kontroversial lah di situ. Misalnya kita berikan, kita serah hati nggak seret. Di sisi lain apabila kita tidak memberikan, kita sebagai orang yang hidup di lingkungan itu kita menempatkannya juga bagaimana baiknya. Intinya seperti itu Ustadz. Oh, iya. Mohon pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan ini banyak nih ya Pak zaman sekarang ya. Anak pun merasakan dahulu juga. Ya, ketika di lingkungan ada iuran yang wajib kita tunaikan, namun dari iuran tersebut aktivitasnya melanggar syariat, bukan bukan mengganggu lagi, yang udah melanggar mengganggu gitu, dua-duanya. Ya, ada dua celah Pak. Kalau misalkan kita nggak bayar nggak masalah, tafadhol nggak bayar. Tapi kalau kita nggak bayar menjadikan mudarat bagi kita dan keluarga, kita wajib bayar. Ah, tapi kan itu melanggar syariat, Ustaz. Ingat, karena kita membayar nggak seberapa yang kita mampu ya Pak ya. Kalau kita nggak mampu kita boleh berdalih kan saya nggak mampu gitu. Kalau kita mampu dan itu menjaga keamanan kita, niat kita membayar itu bukan mendukung acara tersebut, tapi menjaga keamanan kita. Ya, boleh Pak, boleh. Bahkan itu seperti dalil ini wajib. Karena apa? Menjaga keamanan kita. Ya, saya pribadi pernah seperti pas KKN. Kita wajib apa kontribusi baik secara materi atau secara tenaga ya di suatu acara santunan anak yatim baik Pak santunan anak yatim Masya Allah kan Pak Iya, ya betul. di acara tersebut mohon maaf agak kasar ya ada joget ada musik bahkan membuka aurat naudzubillah min dzalik gitu bahkan ada kesyirikan di situ yang diberi air minum doa tapi mau nggak mau kalau kita nggak menyerahkan materi dan juga tenaga kita diusir dari ke desa tersebut kan nggak enak. Sama Pak, seperti itu. Kita mendatangkan mengalah dengan mudorot yang lebih kecil. Nah, selama kita mampu bayar ya nggak masalah, insya Allah. Dan itu ya anak ya mungkin anak pelajari juga dari ustadz-ustadz anak ketika di kampus ya. Nah, seperti insya Allah ya Pak, dari pendapat anak pribadi ya Pak. Oh iya Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz atas Ya, pencerahannya Ustadz. wajah jazakallahu khairan ya Pak. Ya, wallahu alam bisawab. Mungkin dari para jamaah yang lain, tafadhol. Itu sudah cukup insya Allah ya. Nah, insya Allah ya, bila sudah cukup ya materi kita pada pagi hari ini dan juga pembahasan kita, insya Allah kita akhiri ya pertemuan kita Ya, pada pagi hari ini. Yang insya Allah, saya tanya nggak? oh ya, Fadol, Fadol
Ya, gini Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau, mau menanyakan tentang pembagi kalau kita bekerja sama dengan orang gitu Ustaz. Maksudnya kita bekerja sama dengan orang ini si investor dan bagian kita owner, istilahnya SDM. Nah, nanti pembagian dari investor dan kita itu di dalam 1 bulan itu misalkan hasilnya misalkan 100 juta nih misalkan. Terus 50%-nya, separohnya dulu untuk pengembalian modal investor. Nah, setelah itu baru separohnya dibagi hasil sama yang bekerja sama, maksudnya mitranya gitu. Apa boleh nggak begitu, Ustaz? Boleh Om, itu kan mudorobah, ya? Oh, mudharabah. Oh, bukan Iya. jatuhnya riba, Ustaz. Maksudnya itu harusnya kan yang hasil yang sebulan itu harusnya kan dibagi, istilahnya dibagi dua lah. Kalau bukan bagi dua, misalkan 60-40 atau berapalah perjanjian Oke. akadnya gitu kan. Nah, Heeh. sementara ini harus dikembalikan dulu modalnya, istilahnya tuh dibalikin dulu modalnya separuh, baru yang separuhnya dibagi hasil gitu. Pertama Om, itu secara akad nggak masalah, karena kan buat modal. Ingat riba itu kan adalah suatu yang lebih dari suatu akad yang lain. Misalnya ada keuntungan lebih gitu. Tapi kalau misalkan kita dapat untung, kan sebagai itu kan ada berarti itu keuntungan kasar kan Om, ya Ya. kan? Nah itu ada yang harus diambil modal. Pertama, secara akad nggak masalah. Tapi yang kedua, itu tertulis nggak dalam akad bahwa setelah kita dapat keuntungan dari mitra tersebut, harus disisihkan berapa persen untuk modal. Itu ada nggak dalam akad? Ada kan maksudnya dikenotarisin kayak gitu, Ustaz. Oke, berarti Udah sudah tertulis di secara akad. Maksudnya di awal tuh ya, umum dan juga mitra ini udah sepakat. ya udah. Tapi pas mendengar maksud itu, oh itu tidak boleh riba, atau apakah benar itu maksudnya termasuk riba, maksudnya pelaku atau masuk riba apa gimana itu, Ustaz? Uang yang Dengan ditarik oleh mitra ini kan buat modal, benar nggak? iya, modal dia, maksudnya dibalikin dulu gitu. Nah, agak kurang nangkap. Maksud dibalikin dulu nih untuk apa, Apakah itu hanya untuk membayar mitra aja Ya atau ini maksudnya si investor jelas? ini modalnya misalkan. Investor tersebut untuk, Maksudnya gimana, Ustaz? jadi ini kan ada pihak Ya investor, kita ada kan pihak bagian kita nih hmm, investor, owner istilahnya, yang ya, SDM-nya bagian dari kitanya, owner istilahnya SDM. Nah, investor ini misalkan dia memodalkan 500 juta misalnya Ustaz ya. ya, ya, Nah, jadi dari hasil per bulan itu dibagi ke uang dia gitu, udah istilahnya dibalikin dulu gitu kan, baru yang separohnya lagi dibagi hasil gitu. Eh, kalau kan ada dua perjanjian itu, ada yang dibalikin modal separuh, ada yang bagi 60-40 gitu misalkan, atau 70-30 gitu kan. ya. Nah, yang bagian yang sama dibalikan modal ini, iya, maksudnya tuh pernah dengar gitu, itu tidak boleh termasuk riba. Apakah benar gitu, Ustaz? Karena akad dari awalnya dibalikan dulu modal dulu, baru dibagi hasil gitu. Nah, kalau perjanjian yang kedua yang kan ada dua perjanjian lagi, ada 70-30 atau 60-40 gitu. Jadi 60-nya investor, 40-nya si kita owner gitu, istilahnya yang SDM-nya gitu. Oke, jadi Itu setelah dikeluarkan jadi gaji semua pokoknya udah bersih. oke, ya, ya. Jadi yang pertama ini seakan-akan sang investor itu ngambil lagi ya, ngambil Iya, balikin uang dulu uangnya untuk gitu. menutupi modal di awal gitu. Nah, iya, Ya, balikin uang dia gitu. kalau misalkan akadnya gitu boleh aja Kenapa ada unsur Boleh, Ustaz. ribanya ya? Karena riba itu gini, misalkan dalam jual beli, akad riba itu ketika ada keuntungan di atas akad yang lain. Ketika jual beli kan itu kan uangnya dari hasil jual beli Kalau akadnya sudah nih, uangnya kita tutupin dulu buat modal Ya, investor ya boleh aja.
Jadi balikin dulu modal, boleh aja dengan akad, walaupun seakan-akan pihak yang owner kan merasa dirugikan kan, ya seperti itu misalkan. Tapi nggak masalah, Ya. nggak masalah kalau misalnya akadnya seperti itu, tapi harus di awal dijelaskan akadnya seperti itu. Misalkan tadi kan saya 500 juta nih, boleh nggak misalkan di awal-awal itu keuntungannya buat saya tutup modal dulu, nanti setelahnya baru kita bagi hasil. Itu ya maksudnya umum kan? Ya. Ya sudah, Ya, kalau ya. misalkan mau seperti itu nggak masalah, ya. Misalkan Oh, keuntungan di boleh awal Ustaz. saya eh, karena ini ownernya dapat dikit dulu ya, saya tutup dulu buat modal saya. Ya, nggak Iya, masalah, iya. itu akad seperti itu nggak masalah, ya. Walaupun seakan-akan Oh, si investornya ini pengen untung duluan gitu lah, kasarnya kayak gitu ya, pengen balikin modal dulu gitu, ya. ya, ya. Tapi ya nggak masalah kalau akadnya seperti itu. Nggak, itu bukan riba. Kalau riba itu kan karena nggak ngerti kalau misalkan jual beli seperti itu unsur ribanya itu kecil ya, Umi. Nggak seperti itu. Insya Allah Mm-mm. diperbolehkan, ya. Hmm. Oh, Itu iya. menurut Ana. Oh, Tapi iya, ingat, Ustaz. di awal harus dijelaskan akadnya. Kalau nggak tertulis, nggak boleh. Oh, Nah, dari awal udah disepakati gitu, Ustaz. ya, karena Ana pernah mendapat itu orang jual mie ayam di dalam satu pondok, itu akadnya dua, Dan dua-duanya ya serah dari pihak Mm-mm. pondok. Yang pertama itu digaji, yang kedua itu dibagi hasil. Dan itu pondok itu memberikan fleksibilitas. Kapan aja bisa diajukan, ya itu boleh aja. Ya, mungkin di awal nih, karena si investor pengen keuntungan lebih, Bu, Pak, saya pengen digaji dulu ya di awal bagi owner. Nanti kalau saya udah balik modal, baru kita bagi hasil. Ya sudah, dapat tuh. Asal dua-duanya sepakat atau Oh, iya, iya. ridho. Ya, ini bukan riba, tapi lihat keridoan dari kedua belah pihak. Selalu gitu, ya. Oh, ya, Ustaz. Syukran, Nah, jazakallah khair. wajazakillah khairum ya. Tafadhol. Mungkin yang lain yang disampaikan atau ditanyakan. Kalau sudah cukup, insya Allah pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, insya Allah kalau sudah cukup ya. Nah, kita akhiri ya para jamaah sekalian pertemuan pagi hari ini. Yang mana insya Allah ilmu yang kita tempuh ya menjadi amal jarah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan menjadi pembatal amal soleh kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin ya. Hmm. Amin. Insya Allah kita bisa mendapatkan ya, bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah SAW ya, menuju surganya Allah nanti dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni, dan insya Allah kita bisa memilih ya pintu surga yang kita inginkan. Amin ya rabbal Amin ya Rabbal. alamin ya. Amin. Nah, minta maaf ya sekali lagi dengan pemaparan yang tadi jelas kurang ya mungkin, atau banyak dalil yang Ana nggak sebutkan. Ya, atau Iya, juga dari pembahasan Ana yang keliru atau banyak kekurangan, termasuk dari ucapan Ana yang mungkin kurang berkenan di sisi para jamaah sekalian atau perilaku Ana, ya. Nah, barakallahu fikum ya. Nah, iya. walhamdulillahirabbil alamin. Ya, nah, kita tutup pagi ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.